Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Jadi kita akan membahas beberapa soal dari buku kalkulus yang ditulis oleh Farber, Purcell, dan Rigdon. Dan ini sebetulnya buku kalkulus, buku pegangan atau buku referensi yang digunakan pada mata kuliah kalkulus di berbagai universitas di Indonesia ya, termasuk ITB, UI, bahkan menggunakan buku ini sebagai sumber rujukan. Nah, walaupun ini biasanya dipakai di kuliah atau di perguruan tinggi, digunakan dalam course-course yang ada di perguruan tinggi, tapi saya rasa tidak salah, tidak ada salahnya jika kita mengambil beberapa soal atau menggunakan buku ini sebagai rujukan bagi anak-anak SMA sederajat. Karena saya rasa ini merupakan buku yang bagus dan dapat dimengerti oleh anak SMA ya. Baik, kita akan coba jawab beberapa soal dari buku ini ya. Nah, soal yang pertama itu adalah mengenai soal konsep gitu ya. Nah, soal konsep ini ya, ini cukup menarik dan cukup menantang gitu ya. Nah, jadi yang pertama dulu, yang pertama limit x mendekati c dari fungsi fx itu adalah sama dengan L. Ini bermakna fx itu mendekati titik-titik ketika x itu cukup dekat tetapi tidak sama dengan apa? Oke. Kalau misalkan dari kata-katanya ya, kita lihat sini bahwa eh, ini ini kita ditanya mengenai makna dari si notasi limit. Nah, ini berarti ya kita lihat dulu ya. Kita lihat bahwa fx itu makin dekat ke apa ya? Fungsi fx ini mendekat ke apa sih? Tentu dia makin mendekat ke nilainya L gitu ya. Maka jawaban di sini L ya. Dia makin mendekat ke L. Nah, ketika apa? Ketika si nilai X-nya itu, si fx itu makin mendekat ke L, ketika si nilai ketika si nilai X-nya itu cukup dekat tetapi tidak sampai sama dengan C gitu. Jadi dia akan mendekati dari nilai C tetapi tidak sampai sampai sama dengan C gitu ya. Jadi jawabannya L dan C gitu ya. Baik, itu untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. Bentar. Nah, kita bahas untuk yang nomor 2 ya. Nomor 2 bagaimana cara kita menyelesaikannya ya. Nah, nomor 2 ini kita dapat selesaikan dengan cara kita lihat soalnya let fx ya, let fx is equal to x squared minus 9 divided by x minus 3, and note that f3 is undefined ya. Nevertheless, the limit of x go get sufficiently close to 3 when limit fx get close to what value when x get sufficiently close to 3. Oke. Jadi yang ditanya di sini adalah sebetulnya tidak lain dan tidak bukan, kita ditanya limit dari si x kuadrat minus 9 per x minus 3 ketika x-nya itu mendekati 3. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Tentu kita tidak bisa langsung mensubstitusikan nilai x sama dengan 3 ke dalam persamaan ini. Kenapa? Karena F3 itu is undefined ya, tidak bisa terdefinisi. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah kita mengubah bentuk daripada persamaan ini sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan nilai yang menghasilkan bentuk yang tentu, bukan bentuk tak tentu, seperti itu. Jadi kita ubah di sini menjadi limit x mendekati 3 dari x kuadrat minus 9 itu kita bisa ubah menjadi x plus 3, x minus 3 per x minus 3. Bisa kita coret x minus 3, maka tersisalah limit x mendekati 3 dari x plus 3. Maka kita substitusikan nilai 3 ya. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 6. Itu. Oke. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Limit x mendekati c
dari fx itu sama dengan L bermakna ketika fx itu mendekati fx itu makin mendekati nilai apa ketika x itu mendekati C dari mana gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bahwa limit x ini C positif ya, C positif maaf. Ini harus diperhatikan ada C positif ya. Limit x mendekati C positif dari fx itu sama dengan L. Bermakna bahwa fx itu makin mendekati apa? Nilai apa? Nilai L tentunya. Makin mendekati nilai L ketika x mendekati nilai C yang dari mana nih? Berasal dari mana? Didekati dari mana? Dari kanan atau kiri? Kalau positif berarti didekati dari kanan. Nah, berarti ini jawabannya. Itu nomor 3. Oke, gampang. Nah, sekarang nomor 4, if both limit x to approaching C of fx is equal to M. Oh, ini C negatif ya. Limit of x approaching C negative of fx is equal to M, and limit of x when x approaching C positive of fx is equal also M, then nah yang ditanya adalah seperti ini ya. Ketika limit x C positif limit fx ketika x mendekati C positif itu sama dengan M, dan limit dari fx ketika x mendekati C positif itu sama dengan M, maka nah ini berarti kita menggunakan definisi limit kanan dan limit kiri. Berarti karena limit kiri dan limit kanan mempunyai nilai yang sama, maka dapat kita simpulkan limit x mendekati C ya, itu dari fx ini sama dengan M. Oke, seperti itu. Jadi jelas ya. Oke, jadi jelas untuk yang soal ini ya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya berikan, soal yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.